Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung saja kita di sini akan coba manfaatkan bekas mesin tabung yang seperti ini, yang biasa dikenal dengan mesin tabung lilin atau LHE ya. Untuk kodenya 1302 dan yang satunya pun juga sama ya pastinya ya, karena untuk mesin tabung seperti ini, mesin lampu lilin seperti ini, itu kanan kiri juga sama ya untuk kode transistornya. Oke, kita akan coba copot dulu di bagian transistor. Oke, untuk selanjutnya di bagian pin tengah atau pin nomor 2, kita lakukan ke atas seperti ini ya teman-teman. Kedua-duanya. Oke, dilakukan seperti ini. Selanjutnya di bagian pin nomor 3, kita pasang seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya siapkan resistor 1K, banyak 2 ya. Dan kita pasang di bagian pin tengah dari yang satu, jadi ini bolak-balik tidak masalah ya, pin tengah dengan pin nomor 1. Dan ini pun juga sama ya, ketemu dengan pin tengah yang sudah kita lakukan seperti tadi. Oke, untuk selanjutnya di sini saya gunakan kabel yang agak besaran ya. Ini untuk warna hitam. Kita pasang yang sudah kita lakukan ke atas tadi ya. Jadi kita pasang seperti ini. Dan yang satunya juga sama, kita pasang di pin yang tengah yang sudah kita lakukan tadi. Nah oke, lanjut. Selanjutnya kita akan balik dulu ya di bagian transistor ini. Ini kan pemasangannya seperti ini. Kita balik seperti ini ya. Oke. Lanjut. Di bagian sini akan saya kasih kabel yang agak panjangan dikit ya, atau yang agak kecilan, jadi untuk membedakan dengan kabel yang satunya tadi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ambil sebuah trafo yang minimal itu 3 ampere ya. Oke, di bagian kabel yang tebal tadi, yang agak besaran, kita pasang di bagian 18 volt. Untuk yang satunya juga sama ya, ke 18 volt. Ini untuk kabel yang pertama tadi, yang kedua, yang dua sama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel warna merah, kita pasang di CT ya. Oke, lanjut kita siapkan di sini sebuah adaptor. Karena saya tidak mempunyai aki, kita siapkan adaptor yang 12 volt. Nah, di bagian sini sudah ada lambang merah dan hitamnya ya, sudah saya bedakan. Oke, untuk yang kabel kecil tadi kita pasang ke sini, dan di bagian yang CT kita pasangkan ke kabel yang positif dari adaptor atau power supply ya. Oke, ini dalam keadaan on ya. Hati-hati untuk memegang yang ini, bagian ini, karena sudah ada arus listriknya ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian avometer saya pindahkan ke 250 volt AC, karena ini untuk mengetes tegangan arus listrik ya, arus AC, jadi nantinya dibolak-balik juga bisa ya. Oke, bisa terlihat itu di kisaran berapa ini ya? Hampir 200 volt ya, 180 volt. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai lampu LED yang masih normal ini ya. Makanya saya buka seperti ini untuk memastikan bahwasannya alat ini berfungsi dengan normal ya. Ini masih tegangan AC. Oke, di bagian konektor kita pasang ke 0 sama 220 atau 240 ya. Oke, apakah ini berhasil?
Nah, benar, untuk lampunya sudah menyala, jadi alat yang pertama yang kita fungsikan kali ini berhasil. Nah, jadi alat yang kita buat dari transistor bekas tadi itu jadi berguna untuk membuat rangkaian inverter. Oke, selanjutnya ke tahap yang kedua. Oke, di bagian mesin lampu yang sudah kita ambil transistornya tadi, bisa dilihat di bagian elko yang min, sudah ada lambangnya ya, dan ini yang positif. Nah, di bagian pengaman ini, di dalamnya ada kawatnya, teman-teman. Oke, di bagian kapasitor yang min, kita kasih kabel warna hitam. Dan untuk pin yang positif kita kasih timah dulu ya, untuk menghubungkan supaya terhubung dengan baik nantinya. Oke, kita kasih kabel warna merah di bagian elko yang positif. Nah, jadi kurang lebih cukup seperti ini saja ya, dikasih kabel warna hitam dan merah, dan ini juga bisa difungsikan. Oke, di sini saya mempunyai lampu strip atau lampu stripping yang biasa dipasang di plafon ya, atau yang biasa dikenal dengan lampu sembunyi. Nah, di bagian yang kabel warna merah kita pasangkan ke lampu stripping yang positif ya, teman-teman. Dan di bagian kabel warna hitam kita pasang di lampu yang negatif. Oh ya, untuk pemasangan ini bolak-balik tidak masalah ya, teman-teman. Karena untuk lampu LED yang biasa dikenal dengan lampu sembunyi itu sudah dilengkapi dengan dioda ya. Jadi kalau kebalik itu tidak nyala gitu saja cuma. Oke, kita hidupkan dan ini juga berhasil. Jadi alat yang kedua yang kita buat dari bekas mesin lampu ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kita contohkan seperti ini ya, untuk lampu yang sembunyi, biasa lampu plafon ya. Ini salah satu contohnya juga ya. Nah, ini saya pasang di sini. Ini menggunakan alat yang saya buat seperti barusan ya. Oke, cuma untuk plastiknya itu sudah saya ambil ya. Biasanya ada pengamannya ini. Oke, lanjut yang ketiga. Masih tetap seperti ini, untuk kabelnya kita diamkan seperti ini ya. Dan kita lihat di bagian kapasitor. Nah, ini untuk kode kapasitornya 473J. Jadi ini sudah sering sekali ya dijumpai. Biasanya itu ada yang 568 atau berapa itu juga bisa ya. Oke, kita akan ambil dulu di bagian kapasitor ini dan kita pasangkan di bagian fuse, air fuse atau resistor yang 10 ohm. Oke, kita pasang seperti ini ya. Jatuh. Kita pasangkan lagi dulu sih. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita siapkan sebuah USB. Jadi kabel USB itu ada 4 biasanya ya. Sisakan kabel warna hitam dan merah. Dan pemasangan ini bolak-balik tidak masalah ya. Jangan hiraukan masalah positif dan negatifnya. Oke, selanjutnya siapkan adaptor dari cas HP. Kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita siapkan sebuah avometer. Pindahkan avometernya ke decibel 10. Ke kali emang ke air. Nah, oke, untuk kabel warna merah kita pasang di prof yang positif. Dan untuk kabel warna hitam kita pasang di prof yang negatif. Oke, lanjut. Nah, alat ini bisa berfungsi untuk mengetes tegangan lampu atau bisa mengukur tegangan lampu keadaan menyala atau tidak. Ini kok redup ini. Seharusnya ini terang ya. Oke, kalau teman-teman nanti mencobanya itu juga redup seperti ini, bisa kita ganti di bagian adaptor ya. Jadi adaptor itu ada yang agak
lama atau adaptor yang agak suak ya. Jadi kita akan ganti dulu di bagian adaptor. Tapi masih sama ya untuk adaptor HP. Oke, kita ganti yang agak besaran seperti ini. Oke, lanjut kita akan tes lagi ya. Nah, oke, ini berfungsi dengan normal dan bisa kita lihat fungsi di sini bisa mengecek sebuah lampu LED yang masih menyala ataupun lampu LED yang sudah rusak. Jadi kita di sini berfungsi juga untuk mengetes yang lainnya ya. Oh, ini kok nggak kuat ya. Mungkin ini di atas 5 volt. Oke, ini untuk DC-nya soalnya yang 4 volt ya. Jadi alat ini juga berfungsi untuk mengukur tegangan lampu LED yang dibutuhkan power supply. Bisa dilihat di bagian jarum ya teman-teman. Jadi kalau lampu menyala, jarum itu menunjukkan angka. Nah, itu kurang lebih di kisaran 3 volt kurang sedikit ya. Di bagian avometer bisa dilihat itu 3 volt kurang sedikit. Iya, kalau misal ada pertanyaan untuk mengukur tegangan lampu LED itu kan macam-macam ya. Sampai ada yang 10 volt ataupun 8 volt. Nah, tenang saja kita akan juga buatkan di sini ya. Nah, di sini kita akan lepaskan dulu di bagian air fuse. Ini masih bawaan dari lampu LHI seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan lepaskan dulu di bagian air fuse ini. Oke, selanjutnya kita siapkan resistor yang 330 ohm sebanyak 2 biji dan kita paralel seperti ini. Kenapa saya paralel seperti ini? Karena saya cuma membutuhkan hambatan yang 165 ohm. Makanya saya pakai 2 dan kita paralel seperti ini. Jadi 330 ohm dibagi 2 itu 165 ohm. Oke, lanjut di bagian kapasitor yang tadi kita lepaskan dan kita pasang di sini ya. Ini untuk kapasitor yang tadi yang 473J. Dan usahakan terhubung dengan baik di bagian pengonekan kapasitor dan resistor. Nah, oke, setelah dipasang seperti ini ya. Dan ini untuk kapasitor yang tadi 473J untuk kapasitor yang tadi yang sudah kita lepaskan. Nah, untuk selanjutnya kita pasang ulang di bagian air fuse tadi ya. Oke, jadi kita kembalikan asal, cuma diganti di bagian resistor menggunakan resistor 330 ohm. Selanjutnya di bagian adaptor kita kasih yang 12 volt. Kan tadi untuk adaptor HP ya, charger. Jadi kita ganti pakai yang 12 volt. Oke, untuk bagian min plusnya jangan dihiraukan ya di bagian pemasangan dari adaptor. Oke, kita pasang ulang tadi. Masih sama, untuk yang hitam kita pasang di prof warna hitam, kabel warna merah kita pasang di prof merah. Nah, oke, lanjut. Kita uji coba sama seperti tadi ya, di bagian lampu LED. Oke, ini untuk yang tadi tidak mampu, jadi kita pakai yang adaptor 12 volt. Nah, bisa menunjukkan angka itu di kisaran 5 volt lebih sedikit ya. Oke, bisa dilihat itu ya. Dan yang ini tadi itu 3 volt kurang sedikit ya. Kalau nggak salah. Iya kayaknya sih. Oke, kita akan tes dan lihat bersama. Oke, ini untuk yang 3 volt kurang sedikit. Sama seperti yang tadi ya. Dan untuk LED yang satunya tadi, lampu LED satunya tadi, ini di kisaran 3 volt lebih sedikit tadi ya. Oke, kita akan tes dulu ya. Jadi untuk memastikan, untuk lampu LED itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita buat alat seperti ini berfungsi untuk
mengetahui berapa volt yang harus dibutuhkan atau misalkan rusak, kita ganti chipnya itu harus sama ya teman-teman, supaya awet untuk lampu yang sudah kita perbaiki. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan kan adaptor HP itu kan 5 volt ya. Kenapa kok nggak bisa? Untuk adaptor itu sudah dikurangi ya dengan rangkaian ini, maka akan terkurang sendiri ya. Jadi 5 volt kurang. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini, bantu like dan subscribe-nya teman-teman. Dan bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan, komen saja di bawah video ini ya, gratis, nggak bayar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.